Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya ingin menjelaskan kartografi pertemuan 1 sampai 5. Pertemuan 1, pengertian kartografi, ruang lingkup, dan jenis-jenis peta beserta ruang lingkupnya. Yang kedua, kartografi sebagai sistem komunikasi dan unsur-unsur peta. Yang ketiga, komponen peta dan lettering. Yang keempat, simbolisasi dan generalisasi. Yang kelima, peta, pemetaan, dan proyeksi peta. Sebelum kita ke materi pembelajaran, di sini saya izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2210416329 dari kelas C, angkatan 2022, mata kuliah kartografi, dosen pengampu Ibu Dr. Rosalina Kemalawati, MSI. Pertemuan 1. Pengertian kartografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto, yang berarti permukaan, dan grafi, yang berarti gambaran atau bentuk. Kartografi sama dengan gambaran permukaan, maka diartikan kartografi adalah sebagai ilmu membuat peta. Arti istilah kartografi telah berubah secara fundamental sejak tahun 1960. Kartografi yang tadinya hanya didefinisikan sebagai pembuatan peta, saat ini didefinisikan sebagai penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kartografi telah dikelompokkan dalam ilmu pengetahuan komunikasi dan hadirnya teknologi komputer. Hal tersebut tentunya menghasilkan pandangan bahwa kartografi tidak hanya sebagai pembuatan peta semata, tetapi penggunaan peta juga termasuk pada bidang kartografi. Dan benar, hanya dengan menelaah penggunaan peta dan pengolahan informasi yang dipetakan oleh pengguna memungkinkan untuk mengecek apakah informasi di dalam peta dipresentasikan dengan cara yang terbaik. Sedangkan kartografer adalah orang yang membuat peta. Syarat-syarat sebagai kartografer adalah 50% pengetahuan geografi, 30% bidang seni, 10% pengetahuan matematis, dan 10% pengetahuan peta. Ruang lingkup kartografi. Tujuan dari kartografi adalah mengumpulkan dan menganalisa data dari lapangan yang berupa unsur-unsur permukaan bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala tertentu sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas dan mudah dipahami. Jenis-jenis peta beserta ruang lingkupnya. Macam-macam peta ditinjau dari 4 segi sebagai berikut. 1. Macam peta ditinjau dari jenis. Ditinjau dari jenisnya, macam peta terdiri atas peta foto, yaitu peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara atau ortofoto yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda. Terdiri atas peta foto yang telah direktifikasi, peta ortofoto. Selanjutnya peta garis, yaitu peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan wilayah. Terdiri atas peta topografi, peta tematik. Yang kedua, macam peta ditinjau dari skala. Ditinjau dari skalanya, macam peta terdiri atas peta kadastral atau hak milik, peta skala besar, peta skala medium, peta skala kecil, dan peta umum. 3. Macam peta ditinjau dari fungsi. Ditinjau dari fungsinya, macam peta terdiri atas peta umum atau general map, merupakan peta yang berisi jalan, bangunan, batas wilayah, garis pantai, elevasi, dan sebagainya. Peta umum skala besar disebut peta topografi, sedangkan peta umum skala kecil disebut atlas. Peta tematik merupakan peta yang menunjukkan hubungan ruang dalam bentuk atribut tunggal atau hubungan atribut. Chart merupakan peta yang didesain untuk keperluan navigasi, nautikal, dan akronautikal. Peta kelautan yang ekuivalen dengan peta topografi disebut peta batimetrik. 4. Macam peta ditinjau dari maksud dan tujuan. Ditinjau dari maksud dan tujuannya, ada banyak sekali macam peta. Misalnya, peta tanah, peta geologi, peta kadaster,
Selanjutnya, pertemuan kedua, kartografi sebagai sistem komunikasi. Agar dapat menyebarkan dan melaporkan suatu informasi yang berguna, manusia telah mengembangkan beberapa metode dan keterampilan tertentu untuk dapat melakukannya. Beberapa metode komunikasi adalah bahasa tulis-menulis, bahasa lisan, dan penggunaan angka-angka. Sedangkan metode yang digunakan untuk komunikasi yang menggunakan cara grafis disebut graphichechi. Graphichechi terdiri dari berbagai teknik, mulai dari penggunaan topografi sampai ke peta, grafik, dan diagram. Semua cara grafis tersebut mempunyai satu hal yang umum, membedakan dengan metode lain, yaitu penggunaan bentuk dua dimensi untuk menyampaikan dan menyajikan konsep-konsep dan ide-ide. Hubungan keruangan dapat saja disajikan dalam bentuk kata-kata atau angka-angka. Tetapi hal itu kurang efisien. Seperti pernah disebutkan oleh suatu ungkapan, suatu gambar dapat berarti 1000 kata-kata. Peta menggunakan simbol-simbol dua dimensi untuk mencerminkan fenomena geografikal atau dengan suatu cara yang sistematis. Dan hal ini memerlukan kecakapan untuk membuatnya dan membacanya. Peta merupakan teknik komunikasi yang tergolong dalam cara gratis. Dan untuk efisiensinya, kita harus mempelajari dengan baik atribut-atribut atau elemen-elemen dasarnya, seperti pada cara-cara komunikasi yang lain. Suatu sistem komunikasi dengan cara apapun mempunyai hal yang sama, yaitu secara umum. Komunikasi mempunyai jaringan yang secara sederhana terdiri atas 1. Sumber 2. Saluran yang menyalurkan informasi tersebut 3. Orang yang menerima informasi itu. Unsur-unsur peta. Untuk dapat membedakan unsur-unsur dalam suatu peta dengan cepat dan jelas, atau lebih-lebih peta tersebut adalah hitam putih. Maka, dalam proses penggambaran unsur-unsur tersebut, harus dibedakan ukuran ketebalan garisnya. Dalam hal ini, misalnya garis kontur digambar dengan ketebalan 0,1 mm, kemudian sungai 0,2 mm, jalan aspal 0,3 mm, dan seterusnya. Sehingga gambar atau peta yang dihasilkan akan cepat dan mudah untuk dikenali oleh pengguna peta. Hal ini berbeda dengan peta-peta berwarna. Untuk peta-peta yang berwarna, pengenalan unsur-unsur dalam peta dapat dilihat dengan cepat dan mengenali warna-warna yang ada. Misalnya, kenampakan hidrografi dengan warna biru, kontur dengan warna merah, dan seterusnya. Karena peta diharapkan merupakan hasil karya seni, maka dalam penggambaran peta harus tetap diperhatikan unsur seninya. Misalnya pengaturan komposisi peta, jenis, garis, dan lain-lain. Terdiri dari 12 unsur, yaitu 1 judul, 2 garis tepi, 3 simbol, 4 legenda atau keterangan peta, 5 skala peta, 6 inset, 7 orientasi, 8 koordinat atau garis bujur dan lintang, 9 lettering, 10 warna peta, 11 tahun pembuatan, dan 12 sumber data. Selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, komponen peta. Berikut ini 11 komponen peta diantaranya. 1. Judul. Komponen utama pada peta tentu saja harus ada judul yang memuat isi peta itu sendiri. Sebelum membaca atau bahkan mempelajarinya, pengguna tentu akan terlebih dahulu membaca judulnya. Biasanya letak A berada di bagian tengah atas, namun juga ada beberapa yang diletakkan pada bagian bawah. Dengan judul tentu saja akan memudahkan setiap pembaca, karena tidak semua orang paham dengan peta yang akan dipelajarinya. 2. Garis tepi. Ketika membaca peta, kita pasti akan menemukan garis tepi. Border atau garis tepi ini sendiri terletak di bagian tepi peta dan ujung pada tiap garis yang bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Untuk garis tepi ini sendiri biasanya dibuat rangkap, 2, dan juga tebal. Garis tepi ini membuat tampilannya menjadi lebih tegas dan rapi karena dibatasi oleh garis yang tebal pada setiap sisinya. 3. Skala peta. Dalam peta, skala menjadi komponen yang tidak kalah penting karena semua peta pada dasarnya merupakan hasil dari pengecilan dari wilayah permukaan bumi. Gambar akan menghasilkan perbandingan antara kenyataan dengan gambar yang dihasilkan di dalamnya dari yang diperkecil. Perbandingan dalam bentuk angka itulah yang dikenal dengan istilah skala. Skala sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu skala numerik, garis, dan kata. 4. Arah mata angin.
Sebuah peta juga harus dilengkapi dengan komponen arah mata angin atau orientasi. Meskipun tampak sederhana atau sepele, arah mata angin dinilai sangat penting. Komponen ini tentu saja berfungsi untuk menunjukkan arah sehingga pengguna bisa menentukan arah ketika membacanya. Ketika seseorang menemukan lokasi suatu daerah, ia juga bisa menentukan di mana arah atau letaknya, apakah di sebelah barat, utara, selatan, atau timur dari tempat di mana ia membacanya. 5. Garis lintang dan bujur. Garis lintang dan garis bujur merupakan garis khayal yang dinyatakan dalam bentuk koordinat geografis untuk mempermudah menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Garis bujur dan lintang biasa disebut juga dengan garis astronomis. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur melingkari bumi secara vertikal. Garis bujur juga akan menghubungkan antara kutub utara dan selatan. Di peta, kedua garis ini disebut juga dengan grid peta. 6. Tata penulisan atau lettering. Pada tata penulisan dalam pembuatan peta memiliki aturan sendiri yang membedakannya dengan objek geografi yang ditampilkan pada peta sehingga memudahkan pembaca. Ada 4 aturan penulisan yang harus diperhatikan, diantaranya kapital tegak untuk menuliskan nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan. Kapital miring untuk menuliskan nama samudra, teluk yang luas, laut, dan selat yang luas. Huruf kapital pada awalan, nama kota kecil dan gunung. Huruf kecil miring, nama sungai, danau, selat, sempit, dan teluk sempit. 7. Warna. Komponen selanjutnya adalah warna, di mana berfungsi untuk membedakan suatu wilayah. Berikut ini penjelasan mengenai warna dan fungsinya. Untuk menyimpan berbagai informasi diantaranya, hitam menunjukkan batas administrasi, lettering hingga detail penghunian. Biru menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, dan laut. Seringkali menemukan degradasi warna biru yang menggambarkan kedalaman air, semakin gelap maka semakin dalam. Hijau menunjukkan dataran rendah, vegetasi hingga hutan, karena tempat identik dengan daerah yang hijau. Coklat menunjukkan daerah yang memiliki kemiringan lereng, misalkan dataran tinggi atau daerah pegunungan dengan medan yang curam. Merah menunjukkan jalan raya atau letak kota atau ibu kota pada sebuah tempat atau daerah. 8. Simbol atau lambang peta. Simbol peta adalah perwakilan kenampakan permukaan bumi berupa gambar, warna, ataupun tanda lainnya pada peta kenampakannya, merupakan salah satu komponen yang menjadi tanda konvensional untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan dan agar pengguna lebih mudah membacanya. Simbol dibagi menjadi 3, yaitu titik yang menunjukkan posisi atau lokasi, garis untuk menggambarkan batas administrasi, jalan, dan sungai. Selain itu juga ada simbol luas yang menunjukkan suatu tempat tertentu dengan area yang luas seperti hutan atau rawa. Adapun syarat untuk simbol yang baik adalah sebagai berikut. Kecil, simbol harus berukuran kecil agar tidak memerlukan banyak ruang. Sederhana, agar mudah dan cepat ketika digambar. Jelas, simbol harus jelas agar pembaca tidak salah tafsir. 9. Keterangan atau legenda. Untuk mewakili informasi peta harus dilengkapi dengan simbol agar bisa dibaca oleh pengguna. Untuk itulah biasanya terdapat kotak keterangan yang berisi keterangan terkait simbol yang digunakan. Seringkali ditemukan keterangan atau legenda diletakkan di pojok kiri bawah pada peta. Namun, tidak sedikit juga yang meletakkan legenda pada bagian lain. Jika mungkin masih bingung ketika membaca simbolnya saja, maka seseorang bisa beralih membaca legenda atau keterangan untuk membantu menemukan apa yang dicari. 10. Sumber dan tahun pembuatan peta. Peta haruslah memperhatikan sumber dan tahun pembuatan agar data yang digunakan dalam pemetaan tersaji secara akurat. Selain itu, sumber juga sangat penting agar mampu memberikan kepastian mengenai data atau informasi kepada pengguna tahun pembuatan sendiri. Tentu saja merujuk pada waktu pembuatan dari peta tersebut. Semakin baru tahun pembuatannya, tentu data yang tersaji juga semakin update. Peta harus selalu diperbaharui karena kondisi geografis sudah banyak mengalami perubahan. Jika masih mengandalkan yang dulu, tentu akan banyak ditemukan perbedaan. Hal ini karena alam pun selalu mengalami fenomena yang berpengaruh pada kondisi lingkungan sekitar. 11. Inset. Komponen yang satu ini seringkali digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah tertentu. Komponen ini terdiri atas 2 jenis yang masing-masing berperan penting, yaitu inset, lokasi, dan pembesaran. Inset lokasi memberikan gambaran secara umum mengenai wilayah di sekitar daerah yang dipetakan kepada
para pengguna. Sebagai contoh peta untuk Provinsi Riau membutuhkan inset peta Sumatera atau Indonesia, sementara pada inset pembesaran digunakan untuk menggambarkan daerah yang lebih kecil dari inset lokasi. Lettering peta. Lettering peta atau lettering pada peta merupakan istilah yang menunjuk pada pengaturan teks atau huruf pada sebuah peta. Lettering peta adalah proses pemilihan, pengaturan, dan penempatan teks pada peta pada posisi yang paling optimal. Hal yang sangat terkait dengan lettering adalah labeling. Labeling peta adalah pendeskripsian, penamaan, dan klasifikasi optik atau fitur pada peta menggunakan atribut atau informasi yang terkait dengan objek tersebut. Pada peta ini sering menjadi bagian yang penting dalam sebuah peta. Secara keseluruhan, teks dan label harus mudah dibaca, mudah ditemukan, dan mudah diasosiasikan dengan objek yang diacunya. Lettering harus menunjukkan klasifikasi dan hierarki. Lettering harus sedikit mungkin mengganggu dan menyembunyikan konten lain dari peta. Selanjutnya, tujuan lettering peta adalah untuk menambah kejelasan. Prinsip apapun harus dikesampingkan oleh pembuat peta dalam situasi di mana kejelasan dan keterbacaan peta berkurang. Penempatan huruf dan label peta juga dapat digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam peta atau untuk menarik perhatian ke area peta tertentu. Lettering pada peta, selain memperjelas pembacaan peta, juga dapat menambah estetika petanya. Untuk itu, pengaturan teks pada peta atau lettering ini menjadi proses yang sangat krusial dan menentukan keberhasilan peta mencapai tujuannya. Selanjutnya, pertemuan 4, simbolisasi. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada pada permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Uraian berikut ini akan menjelaskan satu demi satu mengenai pengertian simbol serta pembagiannya. Pada peta, Anda juga akan melihat simbol-simbol. Gunanya agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan. Simbol-simbol dalam peta harus memenuhi syarat, sehingga dapat menginformasikan hal-hal yang digambarkan dengan tepat. Syarat-syarat tersebut adalah sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum, seperti disepakati oleh para kartografer. Macam-macam simbol peta ada 3. 1. Macam-macam simbol peta berdasarkan bentuknya. Kalau kita perhatikan, pada sebuah peta banyak terdapat simbol-simbol. Berikut ini kita akan pelajari mengenai simbol-simbol berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Simbol titik, 2. Simbol garis, 3. Simbol luasan, 4. Simbol aliran, 5. Simbol batang, 6. Simbol lingkaran, 7. Simbol bola. 2. Macam-macam simbol peta berdasarkan sifatnya. Simbol-simbol yang Anda lihat pada peta ada yang menyatakan jumlah dan ada yang hanya membedakan. Berdasarkan sifatnya, simbol peta dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Simbol yang bersifat kualitatif, 2. Simbol yang bersifat kuantitatif. 3. Macam-macam simbol berdasarkan fungsinya. Penggunaan simbol pada peta tergantung fungsinya. Untuk menggambarkan bentuk-bentuk muka bumi di daratan, di perairan, atau bentuk-bentuk budaya manusia. Berdasarkan fungsinya, simbol peta dapat dibedakan menjadi A. Simbol daratan, digunakan untuk simbol-simbol permukaan bumi di daratan. B. Simbol perairan, digunakan untuk simbol-simbol bentuk perairan. C. Simbol budaya, digunakan untuk simbol-simbol bentuk hasil budaya. Generalisasi. Generalisasi merupakan proses mereduksi jumlah detail sebuah peta dengan cara yang masih dengan penuh arti atau meaningful way. Proses generalisasi biasanya dilakukan apabila skala suatu peta harus direduksi. Dalam prosesnya diperlukan perhatian pada beberapa faktor penting agar dapat mencapai hasil yang tepat, dikarenakan generalisasi dapat mengurangi atau terjadinya kerugian pada informasi, namun tetap dijaga esensi dari isi peta asli. Hal ini merupakan implikasi mempertahankan akurasi geometrik dan atributnya. Demikian pula kualitas estetika peta. Faktor penting lainnya adalah besarnya reduksi skala. Semakin besar reduksi, generalisasi lebih radikal dan akan mempengaruhi data asli. Faktor teknis seperti ukuran dan layar monitor, serta manusia juga berpengaruh dalam proses generalisasi. Terdapat 2 tipe generalisasi, yaitu generalisasi grafik dan konseptual. Secara garis besar perbedaan ada dalam proses generalisasi. Generalisasi grafik terkarakterisasi oleh penyederhanaan
pembesaran, pemindahan, penggabungan, dan pemilihan. Dalam keseluruhan proses ini tidak mempengaruhi penataan simbol. Sedangkan generalisasi konseptual juga terkait dengan proses penggabungan dan pemilihan, ditambah dengan simbolisasi dan penonjolan. Hal ini berakibat perubahan simbol dalam peta. Perbedaan lain pada generalisasi grafik mayoritas berkaitan dengan komponen geometrik, data geospasial, dan untuk generalisasi konseptual terutama pada pengaruh komponen atribut. Selanjutnya, penemuan 5. Peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya. Pada bidang datar yang diperkecil dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Berbagai penampakan, baik nyata maupun abstrak. Ketampakan nyata di permukaan bumi contohnya seperti pegunungan, lembah, sawah, hutan, danau, laut, atau jalan. Sedangkan ketampakan abstrak di bumi garis wilayah, iklim, cuaca, garis ekuator, dan dinamakan kartografi, sedangkan orang yang ahli dalam bidang perpetaan disebut sebagai kartograf. Pengertian peta menurut para ahli. Menurut ICA, peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, memiliki kenampakan nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya, dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Erwin Price, Pemetaan. Pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka bumi yang berupa fakta, dunia nyata, baik bentuk permukaan buminya maupun sumber daya alamnya. Berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka bumi yang disajikan. Proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. Untuk memperoleh peta yang ideal diperlukan yang pertama, luas, jarak, arah, dan bentuk yang benar. Yang kedua, membagi daerah yang dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit. Yang ketiga, menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Sekian materi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.